saja, mau bansos, mau apapun tidak akan bisa mengkompensasi besarnya layoff yang akan terjadi kalau tidak ada investment. Nah, persoalannya juga, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Sudah. Baik. Saya kira kita dengarkan Mbak Eni. Tadi ada tantangan nih. 4% kata di dalam 4R setiap hari. Sesudah corona, sekarang dengar Indef dan nanti go-nya ada sama Ihsanuddin. Baik, menarik sekali. Silakan Mbak Eni. Jadi 1%. Minus. terima kasih semuanya Pak Din. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian. Untuk menghemat waktu tidak saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin tidak langsung menjawab berapa persen, tetapi mengapa sampai di angka itu kan yang rasional atau tidak gitu kan. Yang pasti semua kita tahu bahwa berapa persen yang akan kita capai di dalam pertumbuhan ekonomi itu kan kuncinya sebenarnya hanya dua di Indonesia. Consumption atau konsumsi rumah tangga dan investasi. Nah, investasi yang pasti saya lebih percaya pada data dari doing business, karena itu yang mencerminkan kondisi real apa yang menjadi confident atau tidak confidentnya dunia usaha. Dan yang terakhir untuk 2019 kemarin, sekali lagi ternyata most problem factor untuk bisnis di Indonesia adalah corruption. Clear. Jadi ini rilis resmi dari lembaga internasional, World Bank, biasanya global di dalam global competitive report untuk 2019. Nah, tetapi datanya memang 2017 sampai 2018, tapi dirilis di 2019 kemarin. Nah, artinya apa? Artinya kalau terus-menerus berulang kali hal yang sama seperti halnya tadi disebutkan Jiwasraya, Asabri dan yang teman-temannya, dan yang itu kan yang baru muncul, dan indikasi yang kemungkinan besar muncul di BUMN kita, tidak hanya BUMN besar, bahkan sampai BUMN kecil pun punya indikasi yang sama dalam pengelolaannya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kondisinya masih seperti itu, walaupun dengan semangat apapun yang disampaikan oleh pemerintah, termasuk yang hari ini semua kementerian lembaga fokus ke Omnibus Law, tidak akan menjawab apapun. Artinya apa? Artinya investment 2020 hampir dipastikan akan lebih rendah daripada 2019. Padahal di 2019 sudah dalam titik hanya tumbuh 4%. Nah, makanya di akhir tahun kemarin kami hanya memprediksikan, sebelum semua mengkoreksi proyeksi pertumbuhan, kami memang hanya memprediksi 4,9% sebelum ada corona. Nah, mungkin karena waktunya terbatas, gambarannya di luar faktor-faktor yang lain, katakanlah kita hanya memasukkan variabel corona saja. Jadi pengalaman kita waktu SARS kemarin itu korelasi antara penurunan GDP di Cina dengan Indonesia itu sekitar elastisitasnya 0,2 sampai 0,3. Ketika kita masih punya hubungan dagang dengan Cina itu baru 15-16%. Nah, hari ini kita komposisi impor kita itu sudah hampir 30%, 29,sekian%, dan ekspor kita juga 16%. Di luar itu juga industri-industri kita ini yang selama ini kita banggakan mulai tumbuh, mulai masuk ke 4.0 dan sebagainya, tetapi kenyataannya ini sangat tergantung dari bahan baku dari Cina. Ya, sekarang ketika ada corona,
sebagian besar industri-industri manufaktur kita tutup karena nggak mempunyai persediaan bahan baku yang cukup. Mengapa? Karena industri-industri sebagian besar adalah kelas menengah. Nah, artinya apa? Artinya clear bahwa kalau dari angka itu saja, nggak usah pakai simulasi metodologi yang jelimet pun sudah bisa terukur kalau perhitungan bahwa mungkin corona ini lebih dari 2 kuartal atau minimal kan ini sudah berjalan 1 kuartal dari Desember ke Maret. Pengalaman SARS kemarin 2 kuartal dan SARS tidak seheboh corona yang hari ini kita alami. Nah, besar kemungkinan berarti lebih dari kuartal. Artinya apa? Artinya dampak terhadap penurunan GDP Cina kurang lebih memang sekitar 2%. Kalau 2% berarti dampaknya ke Indonesia sekitar 0,6%. Dari situ saja 4,9 dikurangi 0,6 clear itu hanya 4,3%. Itu belum pengaruh katakanlah kita digoyang lagi fluktuasi nilai tukar, belum lagi nanti ada persoalan-persoalan sebagaimana yang tadi yang muntuk-muntuk di belakangnya Jiwasraya dan yang juga di belakangnya Asabri dan juga di belakangnya persoalan-persoalan corruption yang lain. Nah, sehingga memang kalau korupsi ini benar-benar tidak segera dituntaskan tadi, maka yang menghadapi persoalan memang bukan elit. Yang menghadapi persoalan adalah rakyat sebagian besar. Karena apa? Kalau nggak ada investasi, mereka tidak akan tersedia yang namanya job creation. Mau kartu sekarang prakerja, mau bansos, mau apapun tidak akan bisa mengkompensasi besarnya layoff yang akan terjadi kalau tidak ada investment. Nah, persoalannya juga sektor yang mampu menyediakan lapangan kerja itu kan terbesar sektor industri. Justru sektor industri sekarang babak belur. Tumbuhnya hanya kurang dari 4% dan ini terburuk. Belum pernah kita mengalami pertumbuhan sektor industri seburuk tahun ini. Nah, krisis 97-98 sekalipun kita waktu itu sampai dalam kondisi titik nadir, tetapi masih punya kartu pengaman yang namanya UMKM. Hari ini UMKM kita babak belur juga. Sehingga ini memang harus dipersiapkan. Jadi persiapannya tentu kalau saya lebih warningnya dari ekonomi, tapi ekonomi ini kan tidak pernah berdiri sendiri. Nah, ini yang mungkin bisa dijawab nanti yang Ican.